Pemilik kendaraan Mitsubishi L300 itu sering mengeluhkan temperaturnya panas ya. Jadi kalau sudah merasakan hal yang aneh di kendaraannya, terutama kalau kita nyetir, itu harus sering lihat kondisi ini, temperaturnya. Kadang kalau kita nyetir itu kan nggak selalu fokus ke bagian yang ada di speedometer. Biasanya yang kita lihat itu paling kecepatan. Nah, kalau Anda sering lihat itu di sistem bahan bakar, kecepatan, maka sering-sering lihatlah temperatur mesin itu sendiri. Apakah masih posisinya di bawah, setengah, atau hampir mendekati yang merah seperti ini. Bahaya teman-teman kalau mobil Anda itu temperaturnya sampai ke posisi yang merah ya. Yang normal itu kondisinya harus di tengah-tengah. Kalau termostatnya itu sudah diambil, dia akan ada di strip yang kedua yang kecil ini, menandakan bahwa mobilnya itu masih dalam kondisi dingin terus. Kalau posisi tengah berarti masih aman, nggak ada kendala. Tapi kalau setengah lebih dikit ya, hampir mendekati garis kecil yang ketiga ini, itu mobilnya harus segera berhentikan. Kita cek apakah ada kekurangan air radiator. Kekurangan air radiator itu apakah ada kebocoran. Nah itu harus kita cek. Nah mobil ini itu sudah terjadi overheat, jadi airnya sampai habis, dan ketika habis mobilnya itu mogok. Nah ketika mogok di starter nggak bisa. Ketika starter nggak bisa, kita lihat itu radiatornya, kita buka tutupnya, kita starter sudah muncrat-muncrat teman. Jadi di radiator sistem pendinginnya itu terkena kompresi karena silinder headnya melengkung. Jadi kompresi yang ada di piston itu masuk ke sistem pendingin, akhirnya kalau kita starter radiatornya di sini muncrat-muncrat. Kalau sudah seperti itu ya harus perbaiki silinder headnya, diganti atau dipapras atau diselap ya. Kalau lebih murah dia diselap saja. Tapi kalau melengkungnya sudah parah, sudah banyak, itu harus diganti silinder headnya. Nah ini sudah dilakukan overhaul untuk silinder headnya ya. Jadi mobilnya sudah dibongkar karena terjadi overheat. Nah ketika sudah terjadi ini, kita lihat kondisi dari radiatornya dan dari silinder headnya. Apakah kebocoran itu dari radiator, atau dari selang-selangnya, atau dari termostat, atau dari water pump? Itu harus kita periksa satu persatu. Penyebab jumlah air radiator yang ada di sini itu berkurang ya. Kita lihat bisa di tampungan ini, kita buka apakah kurang atau masih posisi dalam garis full dan low. Kalau masih kurang atau di antara garis full dan low itu masih bagus. Tapi kalau kurang, menandakan bahwa itu air radiatornya ada yang hilang. Hilang itu entah dari bocoran-bocoran tadi. Oke, kita lihat kondisi radiatornya ya. Nah ini kondisi dari radiator yang sudah dilakukan pembongkaran. Nah terlihat ya teman-teman, radiatornya itu sudah penyok kayak gini. Inilah penyebab dari air radiatornya berkurang. Nah kalau penyok seperti ini itu bisa jadi mobil ini kena benturan sesuatu. Mungkin ada ranting yang masuk ke dalam kipas, kemudian ketandok atau terbentur kipas, akhirnya mengenai radiator dan terjadilah seperti ini. Kalau terjadi seperti ini, itu biasanya sopir itu pasti tahu ada suara aneh. Jadi mungkin ceklak atau klotek atau terak ya. Pokoknya suara-suara aneh dan itu suara benturan. Nah, jika terjadi suara benturan seperti itu ya, jangan mobil itu dilanjutkan perjalanan. Bisa jadi kalau dilanjutkan perjalanan kok mobilnya masih normal, nah itu dari apa? Kalau dari air radiatornya sampai habis seperti ini, temperaturnya jeglek, panas. Nah, efeknya tadi radiatornya, kemudian silinder headnya sampai melengkung. Biasanya kalau radiator sudah usang atau sudah tua atau sudah lama, bocornya itu biasanya dari sini ya. Kalau ini kan radiator L300 yang baru kan modelnya plastik ya teman-teman ya. Nah modelnya plastik, nggak model tembaga atau aluminium lagi. Jadi ketika ini bocor ya tinggal diganti yang plastiknya aja, atau diganti yang model aluminium dibawa ke tukang radiator. Tapi kalau mau bagus lagi ya ini lebih baik diganti segelondong esi, karena sudah parah ya, lumayan parah. Takutnya nanti kalau diganti sodonannya atau istilahnya pipa-pipa kecil ini kan lem-lemnya itu modelnya apa ini, enggak patri kayak dulu lagi ya.
Kalau model Patri mungkin masih aman, tapi kalau model yang kayak ini takutnya nanti setelah dibongkar malah terjadi rembesan di lain tempat. Yang tadinya di sini bocor malah bisa di sini ataupun di tempat yang lainnya. Nah, itulah teman-teman ya, para penyebab terjadi overheat di kendaraan Mitsubishi L-Sape. Nah, jika sudah seperti itu, silinder headnya pasti melengkung. Dan ketika sudah melengkung itu harus dilakukan selap silinder head. Kita lihat kondisi silinder headnya. Nah, ini kondisi dari silinder head itu sendiri. Silinder head ini sudah dicuci, sudah dibersihkan, sudah dikorok juga, ya. Tidak ada bolot-bolotnya, ini aman nih. Kemudian dari mukanya ya. Nah, ini teman-teman, ini sudah dilakukan selap atau papras ya, karena kemarin memang mobilnya sudah mogok, nggak bisa jalan karena kompresinya hilang, ininya melengkung. Jadi melengkungnya gini, jadi ketika mobil jadi bongkar, kita taruh di kaca, di bagian tengah ini kita kasih filler kick, itu bisa masuk 0,40 ya, jadi melengkung kayak gini. Ini sudah dilakukan selap papras 0, berapa ya, 0,2 atau 0,3, jadi masih bisa dipakai kembali, lebih irit. Nah, dibandingkan nantinya kalau ganti silinder head lebih apa ya, lumayan lebih mahal nantinya. Jadi kalau sudah dipapras seperti ini, nanti efeknya mobil normal kalau maprasnya sedikit. Tapi kalau maprasnya atau slabnya ini terlalu banyak, biasanya kalau slabnya terlalu banyak itu bisa sampai ini dengan ini tuh hampir rata. Kemudian ini biasanya kemakannya terlalu banyak karena nyelapnya sudah terlalu banyak. Ini juga ini terlihat termakan sedikit ya, tapi tidak apa-apa. Tapi kalau sudah nyelapnya sampai 0,5 sampai 1 mili, ini tuh sampai ke banyak. Nah, jika seperti itu kan nanti kompresinya lebih tinggi ya, karena ini dipapras. Jika kompresinya lebih tinggi, maka temperatur mesin akan cepat sekali panas. Jika sudah seperti itu, ya sebaiknya ganti silinder head AC agar mesin kembali normal. Karena ini posisinya masih sedikit, ya hanya diselap saja. Semoga nanti setelah dipasang tidak ada kendala dan masih aman, ya. Oke, itu teman-teman para pemilik kendaraan Mitsubishi L300 ya, info yang sangat bermanfaat menurut saya, dan memang kalau bermanfaat untuk Anda bisa dibagikan kepada para pemilik kendaraan, atau khususnya Anda yang punya unit lebih dari satu dan yang nyoper itu tidak Anda sendiri, pakai driver atau sopir. Kadang sopir itu kan juga ada yang ngerti, ada yang tidak ngerti. Jadi dengan melihat video ini, agar Anda itu tidak terlalu banyak menghabiskan biaya untuk perawatan mobil, maka driver pun harus tahu. Sambil jalan, sambil mengendarai mobil, ya kadangkala dilihat temperaturnya. Jangan asal pancal gas saja, yang penting mobil sampai, muatan sampai, tapi tidak menghiraukan masalah tentang kesehatan mesin, khususnya di temperatur. Karena temperatur itu sangat fatal akibatnya. Oke, bersama saya Mas Yogi. Salam dunia otomotif.